Dan ini gue menarik ketika menemukan prinsip desain seperti itu bisa terrepresentasi atau bisa tergambarkan di medium anime. Gila, UFO dipantatin 2 anime lainnya ini bakal bikin fans geram nggak sih? Maaf. Halo guys, balik lagi sama kita di Muepedia, Muefikasi Ensiklopedia. Udah lama nih nggak ketemu sama kita. Biasalah, namanya juga orang sibuk. Gimana kabarnya abang-abang? Alhamdulillah baik. Setelah sibuk kerja segala macem, sibuk ada yang lagi skripsian, kita tungguin dia dulu buat ada waktu. Dia punya waktu. Terima kasih guys sudah menunggu, akhirnya skripsiku selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumlot? Enggak lah hajar. Aduh, ya wes. Jadi malam ini kita mau ngomongin apa guys? Jadi 2024 udah kelar nih guys. Ada banyak anime bagus nggak sih tahun kemarin tuh? Banyak banget lah. Nah, ya berhubung banyak anime bagus nih tahun kemarin, kita mau ngomongin nih top 4 anime pilihan kita di 2024. Apa aja tuh bang? Oh banyak, ntar kita sebutin satu-satu. Jadi masing-masing dari kita bakal nyebutin 4 judul anime yang tayang mulai dari 2024 sampai akhir. Jadi yang bener-bener startnya dari 2024 nih, bukan yang lanjutan dari 2023 kemarin ya. Jadi bukan 2023 yang berlanjut sampai 2024 bukan ya? Iya bukan. Kita fokus aja ke yang tayang dari winter 2024 sampai di fall 2024. Oke. Ya, jadi kita bakal mulai dari orang yang punya channelnya dulu nih, dari Lord kita dulu. Oke bang, bisa sebutin anime apa aja yang menurut lo terbaik di tahun kemarin? Oke, kalau begitu dimulai dari gua dulu ya. Anime pertama yang bakal gue sebutin di sini adalah Konosuba Season 3. Seperti kita tahu, anime Konosuba Season 3 ini adalah sequel yang menurut gue cukup layak untuk ditunggu. Apalagi setelah kita mendapatkan spin-off yang menurut gue agak kurang ya. Menurut gue agak kurang spin-off terakhir itu yang soal Megumin. Jadi setelah akhirnya kita dapat lagi animenya Konosuba ini membuat kita cukup bisa menikmati lagi lah ceritanya. Apalagi yang kita tahu komedinya si Konosuba ini yang sangat menggelitik, khasnya si Kazuma ini yang membuat kita selalu ketawa di setiap scene-nya. Biarpun emang secara progres ceritanya ya kita tahu emang ya apa sih diharapin dari cerita Konosuba. Udahlah kita nggak usah ngomongin itu lah, tapi kalau kita ngomongin komedinya lu pasti bakal senang ya nonton ini. Next, udah nggak usah panjang-panjang, Konosuba kita semua udah tahu Konosuba itu apa. Yang kedua menurut gua anime yang layak untuk kalian tonton ini adalah Windbreaker. Windbreaker sendiri ini adalah anime fighting yang hadir menjadi angin segar setelah beberapa waktu terakhir kita disuguhin anime fighting yang agak kurang. Yang kalau kita ngomongin mirip-mirip kayak animenya ini, contohnya adalah Tokyo Revenger yang cuman hype di awal-awal penayangan doang, terus emang fandomnya juga agak rese karena ya kita tahu sendiri banyak bocil-bocil Muse Indonesia yang waktu itu agak rese waktu itu ya, ngerusuhi perfandoman anime pada waktu itu. Anime sendiri bercerita tentang seorang murid yang baru masuk salah satu sekolah dan bertujuan untuk menjadi nomor 1 di sekolah tersebut karena alasan pribadinya. Ya kalau kalian pengen tahu gimana alasannya, gua rasa lebih baik kalian nonton langsung karena daripada gue ceritain juga nanti kurang serak kan, mendingan kalian nonton langsung. Lalu nggak seperti kebanyakan anime cerita anime berandalan lain yang mungkin membuat keributan di mana-mana, membuat kerusuhan dan membawa citra negatif dari tim berandalan itu, tapi justru berandalan ini menjadi pelindung di kota tersebut yang membuat berandalan ini sangat disegani oleh warga kota itu, yang tujuan mereka itu adalah melindungi kota dari berandalan-berandalan atau membuat onar lain yang ada di kota tersebut. Menurut gue battle di anime ini cukup keren ya. Dia nggak ada gimmick-gimmick yang punya kekuatan fiktif atau kekuatan dari dalam atau kekuatan jiwa-jiwa
jiwa-jiwa makhluk apa gitu, nggak ada. Jadi itu yang membuat gue mikir kalau anime Windbreaker ini menjadi fighting yang cukup fresh. Ini mungkin mengingatkan lu dengan bagaimana cerita dari Crowd Zero juga. Buat lu yang kangen sama tipe-tipe cerita kayak gitu, menurut gue anime ini cukup layak untuk kalian tonton. Next, menurut gue anime ketiga yang menurut gue layak kalian tonton adalah Kaiju 8. Anime ini bercerita tentang karakter utama kita yang bercita-cita menjadi pasukan pembasmi kaiju untuk memenuhi janjinya kepada teman masa kecilnya. Walaupun panjang percobaan dia untuk mengikuti rekrutmennya itu, dia nggak pernah lolos tesnya sampai di tahun terakhirnya, di umur terakhirnya itu. Yang menarik adalah ceritanya sendiri adalah di mana karakter utamanya justru mengalami kejadian yang tidak terduga, di mana dia di saat dia ingin mengikuti pendaftaran terakhir malah mengalami insiden yang membuat dia bisa berubah menjadi kaiju. Nah, muncullah jadi disinilah poinnya, di mana masalah muncul gimana karakter utamanya ini yang baru bergabung menjadi pasukan pembasmi kaiju, tapi justru harus menutupi identitasnya yang bisa berubah menjadi monster, dan bagaimana dia menghadapi berbagai situasi yang membuat dia harus menggunakan kekuatan kaiju itu untuk menggunakan kekuatan kaiju tersebut untuk bisa menyelamatkan teman-temannya atau menyelamatkan kota dari monster-monster yang sedang mereka hadapi. Oke, yang terakhir menurut gua ini menjadi anime yang menurut gua paling direkomendasi buat kalian yang suka anime romance komedi. Ada Gigi Harem. Gigi Harem sendiri adalah anime romance komedi bercerita tentang Rin yang baru mulai sekolah dan ingin masuk eskul drama sekolah, dan bertemu senpainya yang usil karena selalu meminta Rin melakukan role play berbagai personality, kayak misalkan contoh si Rin ini disuruh menjadi karakter tsundere, karakter cool, karakter kawaii, dan lain-lain, cuman untuk memenuhi ekspektasi dari si senpainya ini yang jomblo selama bertahun-tahun dan ingin punya haremnya sendiri gitu. Akhirnya dia minta ke Rin untuk bisa menjadi pelampiasan kejombloannya dia itu. Nah, Rin dan senpainya ini sangat menikmati bagaimana permainan mereka dalam mengisi waktu eskul mereka dengan kegiatan-kegiatan roleplay dari Rin ini yang selalu ingin menggoda senpainya itu, yang membuat karakter Rin ini jadi sangat manis banget gitu loh, istilahnya. Kayak kalian tuh mungkin yang gak jomblo lama bakalan, ya Allah, pengen banget punya pacar kayak si Rin ini loh. Dan menurut gua anime ini menarik karena cuma 12 episode dan langsung tamat. Jadi buat kalian yang mikir kalau anime ini bakal gantung di satu season ini, jadi kalian jangan khawatir, karena emang anime ini langsung tamat di satu season itu. Lalu menurut gua, walaupun acting Rin, biarpun sebenarnya poin dari anime ini adalah acting dari si Rin sendiri yang membuat dia menjadi spesial, karena kemampuan actingnya itu yang cukup menonjol, membuat dia bisa berakting seperti yang diminta oleh senpainya. Tapi karakter aslinya dari si Rin ini bener-bener kawaii banget, sweet banget, clingy-nya dia itu ke senpainya itu yang membuat kita bisa menjadi jatuh cinta banget sama dia. Menurut gue itu menjadi poin utama dari anime ini. Anime ini juga jangan lupa, anime ini anime romance vanilla ya. Jadi buat kalian yang gak suka drama-drama berbelit, kalian harus bersenang hati karena kalian tidak akan menemukan drama-drama psikologikal yang membuat kalian capek secara batin mungkin nonton ini. Ini anime cocok banget buat kalian tonton santai, nemenin makan, atau ingin sekedar mengisi katalog anime kalian yang bergenre anime romance vanilla gitulah. Jadi itu aja sih mungkin menurut gua. Jadi itu aja sih 4 pick anime rekomendasi dari gua. Oh, menarik juga ya picknya. Kalau gua lihat-lihat nih, judul yang lu pilih kayak Gigi Harem, Konosuba, Windbreaker, sama Kaiju 8 ini emang judul-judul yang bisa dibilang jarang orang ngomongin sih kalau misalnya masalah top anime di 2024 ini ya. Kayak biasanya kan orang kalau ngomongin anime terbaik di 2024 ini pasti nggak jauh-jauh dari yang iya judul mainstream yang emang udah orang-orang tuh ngomongin bagus gitu loh, kayak
Sebut aja kayak Hibike Euphonium atau Dungeon Meshi, kayak gitu-gitu loh. Menarik. Unik juga pick lo. Kalau gitu coba kita pindah ke orang selanjutnya deh. Bang Len, Oke. 2024 merupakan salah satu tahun yang menarik buat anime ya. Kayak ada di tahun tersebut banyak banget anime-anime bagus yang tayang, mulai dari anime-anime yang animasinya gila-gilaan, anime-anime yang ceritanya bagus, sampai anime-anime sequel yang ditunggu banget kelanjutannya. Nah, ngomongin sequel, tahun 2024 juga merupakan adalah tahun dimana sequel yang gua dan teman-teman gua dan kebanyakan fans Shaft Studio ini nunggu. Ini merupakan tahun dimana sequel dari Monogatari series akhirnya bisa tayang lagi. Kangen banget nih sama Araragi dan cewek-ceweknya. Tapi saat di musim ini Monogatari merilis anime baru yang dengan judul Monogatari Series of dan Monster Season dan Monster Season, di mana ini tuh mengobati rasa kangen gua terhadap animasi-animasi patah tulang lehernya Shaft yang udah beberapa tahun belakangan belum ada lagi, dan mengobati juga rasa kangen gua ke cewek gua, Oshino Shinobu. Oke, sebelum ngomong itu, jadi Monogatari Series of dan Monster Season ini ngomongin apa sih? Jadi sih Monogatari Series ini kita sebutnya Monogatari OFS ya. Monogatari OFS ini mengadaptasi cerita setelah kejadian dari Zoko Wari Monogatari, atau intinya adalah setelah Araragi menyelesaikan kisahnya atau menyelesaikan Monogatarinya. Monogatari series ini dilanjutkan dengan membahas karakter-karakter selain Araragi, yang berarti fokus ceritanya bukan pada Araragi sendiri, melainkan pada orang-orang di sekitar Araragi, seperti Nadeko, seperti Tsukihi, seperti Shinobu, dan lain-lain sebagainya. Dan ini yang menariknya itu ternyata season ini kita nggak berfokus di sudut pandang Araragi, yang merupakan hal ini tuh merupakan sebuah angin segar di mana kita bisa lihat dunia Monogatari dari sudut pandang karakter-karakter lainnya. Salah satu yang jadi favorit gue adalah ketika Monogatari atau arc-nya Nadeko. Ini tuh benar-benar menjadi penutup atau klimaks, penutup cerita, penutup lembaran buku dari kisah dari Nadeko. Jadi ceritanya Nadeko ini dipisah jadi beberapa kepribadian yang ada di sepanjang umur perjalanan hidup dia, dari Nadeko yang unik, atau Nadeko yang pemalu, kemudian ada Nadeko yang menjadi Tuhan atau menjadi kami gitu. Seluruh Nadeko ini muncul gitu. Terus secara umum arc-nya Nadeko ini menceritakan gimana Nadeko bisa berdamai dengan dirinya sendiri di masa lalu, menerima dirinya sebagai Nadeko yang seutuhnya, sehingga Nadeko ini bisa berjalan dengan keyakinan diri menuju masa depan. Ini keren banget, ini bagus banget. Adaptasi animenya bagus, direksinya luar biasa, apalagi episode terakhirnya. Ini salah satu episode anime kesukaan gue di tahun 2024. Selain bahas Nadeko, kita juga ada ngebahas kayak Shinobu, di mana Shinobu ini dari mana sih asalnya, kemudian Shinobu ini sebelum jadi vampir itu siapa sih, kemudian kenapa dia jadi vampir dan sebagainya, itu dibahas, dan itu menarik banget. Kalau penasaran bisa cek aja kalian fans Monogatari yang kelupaan atau gak tahu ternyata ada kelanjutan nih setelah Zoko Wari Monogatari, atau kalian yang tertarik sama desain-desain heroinnya Monogatari, bisa banget cek Monogatari series keseluruhan, atau secara khusus Monogatari series of dan Monster Season yang tayang kemarin. Ini recommended banget, wajib banget cobain. Oke, selanjutnya setelah kita ngomongin sequel, gue pengen bahas nih anime-anime baru. Anime-anime baru itu yang adaptasi anime baru yang menurut gue menarik. Contohnya di awal tahun kemarin kita kedatangan nih adaptasi anime yang sekiranya benar-benar ditungguin sama fans manganya, yaitu anime fantasi yang disandingkan
menjadi anime fantasi top 3-nya lah istilah kata ya, bersanding dengan Frieren dan Witch Hat Atelier, yaitu Dungeon Meshi atau Delicious in Dungeon. Dungeon Meshi ini memiliki tema yang menarik, di mana dia ini ngebahas dungeon atau yang biasanya tuh di anime fantasi atau isekai itu dungeon tuh cuma sebatas sebagai tempat di mana adventurer atau petualang bertarung di dalamnya, kemudian nanti dia ada naik level, semakin dalam dungeonnya semakin tinggi levelnya dan sebagainya, sehingga kita pokoknya ujung-ujungnya tuh lawan boss di level terakhir gitu kan. Biasanya kayak gitu dungeon di anime atau medium fantasi lainnya biasanya kayak gitu. Tapi menarik Dungeon Meshi adalah dia membuat dungeon ini sebagai topik utama, di mana semua topik di sekeliling dungeon atau semua hal-hal yang berhubungan sama dungeon tuh dibahas, dikulitin, dari monsternya, dari kenapa ada dungeonnya, kemudian bentukan monsternya gimana, rasa daging monsternya gimana, anatomi tubuh monsternya gimana, terus struktur dungeonnya gimana. Ini menarik banget, jadi ngebahas dungeon yang biasanya kita udah sebagai hal lumrah, hal umum, dia dikulitin sama Dungeon Meshi, dan ini menarik banget. Dan kemudian menjadi menyegarkan ketika pengkulitan ini dikemas, pengkulitan dungeon ini dikemas, dia tuh dikemas sebagai anime masak-masak. Ini seru sih, anime masak-masak yang biasanya slice of life ini dijadiin fantasi adventure. Ini kalian yang pengen ngerasain adventure baru, wajib banget coba Dungeon Meshi Delicious in Dungeon. Dan tidak seperti anime-anime lainnya yang mulai dari nol atau mulai dari biasalah hero yang lemah, kemudian nyari perjalanan antar ketemu harem-harem begitu. Ini enggak. Ini start. Dia tuh mulai dari langsung ketemu naga. Ya ketemu naga, dibantai sama naga. Kemudian ada temennya yang perempuan, Valin, nama karakternya, yaitu adiknya Laios, adiknya pemimpin partinya itu, dia dimakan sama naganya. Dan ini menjadi menarik adalah bahwa perjalanan mereka tuh untuk mencari si Valen ini yang ternyata bisa diselamatkan meskipun setelah dimakan sama naga. Gimana cara nyelamatinnya? Langsung cek, ada di Netflix, Dungeon Meshi Delicious in Dungeon. Oke, cukup buat Delicious in Dungeon, cukup buat Dungeon Meshi. Selanjutnya, ngomong-ngomong anime yang fantastis, animasi yang fantastis dari Dungeon Meshi yang dibuat sama Trigger Studio. Setelah nonton yang bombastis banget yang animenya, yang ada Sakuga Face seperti Dungeon Meshi, kita sebagai penonton perlu namanya kita istirahat, bertenang diri, berelaksasi. Nah, Summer tahun 2024 menawarkan satu anime yang cocok banget buat berelaksasi sambil memikirkan drama. Gimae Seikatsu, Diary of a Step Sibling. Kalau nggak salah ya judul Inggrisnya itu. Makanya Gimae Seikatsu atau kehidupan kalau Indonesia itu kehidupan saudara tiri. Ini anime yang di-hype banget waktu rilisnya sama penggemar light novelnya. Bercerita tentang dua pasang manusia, dua pasang insan yang menemukan masing-masing dari diri mereka tuh memiliki ketertarikan terhadap satu sama lain. Namun sayangnya pada episode 1 ternyata mereka ini ditakdirkan untuk menjadi saudara satu sama lain. Takdir tidak menyetujui atau tidak berpihak ke mereka, sehingga pada episode 1 mereka langsung menjadi kakak dan adik. Anime ini menarik karena dari direksi artnya, kayak layoutnya, kayak komposisinya, gimana dia pakai musik, itu tuh ngingetin gue sama satu prinsip desain yang
yang sering banget dikembangkan, yang sering banget digunakan di modern ini, yaitu adalah white space atau ruang putih. Prinsip desain ini secara simpel adalah penggunaan ruang kosong yang besar sehingga kita bisa berfokus kepada satu titik dengan memberikan daerah kosong yang luas sehingga kita bisa bernafas lebih nyaman. Bisa dilihat di desain web, di desain UI modern atau desain logo yang baru yang trending akhir-akhir ini. Kalau prinsip white space ini sering banget digunakan dari desain website, desain UI dan lain-lain. Dan ini gue menarik ketika menemukan prinsip desain seperti itu bisa terrepresentasi atau bisa tergambarkan di medium anime. Kimei Seikatsu ini benar-benar minimalis, modern minimalis, tapi tidak mengurangi rasa atau impact dari drama yang sedang di-build up pada Kimei Seikatsu ini. Jadi cerita dramanya apa? Dramanya adalah ketika dua orang ini, kakak adik ini, yang sudah menjadi kakak adik ini ternyata adalah kakak adik. Mereka tuh, ini adalah perjalanan mereka menemukan rasa. Perjalanan mereka menemukan apa sih yang mereka rasakan. Dia itu sosok seperti apa terhadap gue gitu. Perjalanan mereka bereksplorasi mencari rasa ini yang dibalut dengan layout direksi yang minimalis. Ini menurut gue salah satu anime yang stand out di musim panas kemarin. Kalian yang suka drama yang apa ya, istilah kata show not tell, anime ini tuh bener-bener minim banget di narasinya, itunya dan segala hal lainnya, tapi dialog yang minimal, desain yang minimal, musik yang pas, berhasil bikin anime ini berhasil menguatkan drama yang dibawakannya. Jujur ini anime waktu pertama kali tayang gue ngantuk jujur, tapi setelah gue login, gue pengen selesaiin Kimei Seikatsu, gue selesaiin sampai episode terakhir dan gue bisa bilang kalau wah gila, ternyata anime bisa dibikin seminimalis ini dan itu works loh. Props banget buat staffnya. Terima kasih udah bikin anime sebagus Kimei Seikatsu, dan gue yakin fans like novel Kimei Seikatsu cukup puas dan berbahagia ketika anime ini selesai penayangannya dan cukup puas dengan animenya. Kalian yang suka anime romance, suka drama, boleh banget cek Kimei Seikatsu, better dan anime drama-drama lainnya yang tayang di 2020. Ngomongin romance, ada satu lagi anime romance yang pengen gue bahas, dan ini menurut gue adalah anime terbaik versi gue yang tayang di 2020, yaitu adalah garapannya A1 Pictures, Makehiroin Gao Shigiru, atau biasanya disebut dengan Makeine, atau kalau di Inggrisnya adalah Too Many Losing Heroes. Ini anime yang bagus, secara simpel anime yang bagus. Segala aspek di sekitar menyangkut anime ini bagus. Sebelum ke situ, emang ini anime apa sih? Maka ini adalah anime berfokus pada seorang lelaki yang istilah kata tidak punya teman di SMA ini, yang berusaha buat punya teman tapi kepribadiannya membuat dia sulit memiliki teman. Biasalah MC anime romance kayak gitu. Yang menarik adalah ternyata setelah seiring bertambahnya episode, perempuan di sekitar laki-laki ini bertambah. Yang menariknya bukan karena perempuan-perempuan ini tertarik sama laki-laki ini. Ternyata perempuan-perempuan yang dekat sama laki-laki ini ujung-ujungnya adalah perempuan-perempuan yang cintanya tidak berbalas, atau cintanya gagal, ditolak, reject, heroin. Ini menarik karena kita disuguhi drama dari sudut pandang yang kalahan, orang-orang yang kalah, pasukan sakit hati. Ya namanya anak
menyukai teman masa kecil ya. Namun ketika SMA, teman masa kecilnya malah suka perempuan lain yang dadanya lebih besar. Kemudian Lemon menyukai teman masa kecilnya juga. Namun teman masa kecil ternyata memilih teman perempuan yang lain yang ternyata yang yang lumayan menarik sebenarnya karakter yang ini, tapi kita next aja. Kemudian ada juga Komari yang menyukai ketua klubnya. Namun ternyata ketua klubnya lebih suka sama teman masa kecil tadi. Ini menarik dinamika antara karakter Wong-Kahan tadi dengan MC-nya atau si Nukumizu-nya. Ini menarik soalnya seru deh. Selain itu Nukumizu ini punya adik namanya Kaju, yang ternyata ini adanya ini menarik karena adanya ini kayak broken borderline, tapi pembawaan komedi dari dia tuh asik. Selain dinamika hubungan yang rumit ini, yang membuat anime ini stand out di antara anime romance dan yang lainnya adalah adaptasinya yang ternyata buak banget. Mulai dari animasinya yang luwes, kemudian ada direksinya yang benar-benar asik dan memanjakan mata. Juga lagunya yang benar-benar memorable banget, main temanya benar-benar memorable banget. Anime ini ditayangkan dengan 1 opening dan 3 ending, di mana endingnya ini merupakan cover dari lagu-lagu pop tahun 2000 sampai 2010-an. Dan diiringi dengan ending itu adalah animasi-animasi yang benar-benar luar biasa, di mana tiga ending ini mewakilkan 3 heroin yang kalah dengan style animasi yang berbeda-beda satu sama lain. Yang satu, endingnya Yanami Anna, dia menggunakan style mengambil dari real life footage yang dikemas secara menarik dengan lagu yang catchy. Kemudian ada Lemon juga. Lemon mengambil style artistik anime yang luar biasa Sakuga dengan pilihan warna yang eksentrik dan gerakan yang luas, dan ini salah satu ending terindah yang pernah gue lihat pada tahun ini. Tapi yang favorit gue adalah endingnya Komari, ending ketiga yang digambarkan dengan animasi dari gambar watercolor atau cat air, dengan animasi cat air atau watercolor yang benar-benar indah, yang benar-benar berhasil nge-capture karakter dari Komari tersebut. Ini anime lucu banget, asik banget, tapi ketika momen dramanya hit atau ketika momen dramanya muncul, itu mukul banget, itu nimpah banget, itu puas banget deh nontonnya. Kalian yang suka animasi-animasi yang animasi-animasi bagus dengan cerita yang lumayan asik untuk diikuti, bisa nonton Make Heroine Gao Sugiru atau Make ini. Ayo di Bilibili, gas. 4 anime udah gue kasih, Monogatari series, Dungeon Meshi, Gimai, dan Make ini. Ini 4-4-nya mantep, kalian bisa cek, gak akan nyesel. Udah gitu aja, thank you. Ini dia sineas anime kita. Sumpah picknya bagus-bagus banget ya. Anime-anime yang yang bisa dibilang emang lagi di-hype-in di 2024 kemarin, yang emang ceritanya bagus-bagus dan animasinya gila-gilaan semua. Nah, kayak selain animasi dan cerita yang menarik, 2024 juga ngasih anime-anime musik yang asik buat diikutin. Untuk animasi musiknya mungkin ada beberapa yang bagus. Secara lanjut ya bisa teman gue pengen ngomongin nih anime-anime musik ini. Gas, Mochi. Oke, anime yang gue pick kali ini, di antara 4 ini tuh ada 3 yang merupakan anime musik. Nah, tapi sebelum masuk ke anime-anime musik ini, gue mau ngelanjutin dulu nih dari romcom tadi yang lagi dibahas. Jadi, anime pertama yang mau gue pick adalah anime romance di tahun 2024 kemarin selain Makeine yang menurut gue bagus banget, yaitu Dangers in My Heart atau Bokuyaba. Bokuyaba ini yang gue maksud adalah Bokuyaba season kedua, guys.
karena season pertamanya sendiri udah tayang di 2023, tapi ceritanya saat itu belum selesai, maka dilanjutin di winter 2024 ini. Ceritanya masih sama, melanjutkan cerita Ichikawa Kyotaro dan Yamada Anna. Nah, yang gue suka dari Bokuyaba ini adalah development karakternya, terutama dari development karakter si Ichikawa Kyotaro. Gimana dia membangun hubungan dengan Anna, gimana awalnya dia dari cowok freak banget, mulai membuka dirinya gitu. Gimana season kedua ini juga lanjut nge-explore masalah-masalah, bukan masalahnya Kyotaro doang, tapi masalahnya Anna, dan gimana Kyotaro ini mulai berinteraksi gitu dengan kawan-kawan di sekitarnya dia, dengan dia mulai membuat kawan baru, dengan dia membuat rivalitas percintaan untuk memperebutkan Anna. Itu gue suka banget deh. Selain dari karakter, yang paling gue suka adalah visualnya memukau banget sumpah, mulai dari lightningnya, animasinya, apalagi kalau setiap di ending, menuju ending episode, hype momennya tuh terbangun banget gitu, mulai dari animasi dan background musik yang dipakai. Selain itu, perlu di-mention juga, animasi di openingnya tuh gila banget sumpah. Gue bengong anjir, mungkin ini adalah animasi opening terbaik buat romance yang pernah gue lihat gitu. Ya, kurang lebih itu sih yang mau gue omongin tentang Bokuyaba. Anime yang cukup solid, mulai dari karakter, musik, dan visual. Gue mau balik ke core gue sebagai pecinta anime musik. Dan di tahun ini ada 3 anime musik yang menurut gue bagus banget nih. Dan gue susah banget buat milih di antara ketiga ini siapa yang cocok buat menempati posisi 1. Tapi ya mau nggak mau, namanya hidup ya, kita harus memilih. Untuk itu di pilihan ketiga anime tahun 2024 yang terbaik ini, gue memilih Hibike Euphonium season ketiga. Maaf untuk fans Hibike Euphonium ya. Hibike Euphonium ini anime bikinan Kyoto Animation. Siapa sih yang nggak kenal Kyoto Animation? Studio anime yang udah terkenal banget sama mahakaryanya mereka. Hibike Euphonium ini adalah salah satu judul besar yang dimiliki sama Kyoto Animation gitu. Dan di tahun 2024 kemarin, Hibike Euphonium ini menutup ceritanya di musim ketiganya. Nah, di musim ketiga ini banyak banget hal-hal menarik nih. Karena di season ketiga ini menceritakan tentang Omae Kumiko, sang main karakter kita yang sudah menjadi ketua klub. Nah, yang paling menarik dari Hibike Euphonium ini adalah bagaimana mereka menulis karakternya. Karakter Kumiko ini sedari awal adalah karakter yang gak sempurna gitu. Dan gue suka banget gimana mereka nge-explore ketidaksempurnaan karakter Kumiko ini di season ketiga. Gimana si Kumiko ini sekarang dibebani dengan tanggung jawab sebagai ketua klub gitu. Dan lagi Kumiko ini sekarang sudah ada di tahun ketiganya. Jadi di saat yang bersamaan Kumiko tuh harus fokus membina klub sebagai ketua, harus membawa klubnya sampai ke tingkat nasional dan menang, serta membuat kenangan sebelum dia lulus gitu. Nah, belum lagi Kumiko ini diuji dengan prinsip-prinsipnya dia, dengan ego-egonya dia, dimana Kumiko pernah kan diuji gimana saat temannya Reina dan kakak kelas 3 namanya Kaori Senpai diadu gitu kan, siapa yang akan mendapatkan bagian solo di lagu yang akan mereka pakai. Nah, hal yang sama tuh kejadian di season ketiga ini. Tapi alih-alih Kumiko yang mendapat benefit, mendapat posisi yang diuntungkan, posisi Kumiko di sini tuh justru yang jelek gitu, karena kita kedatangan karakter yang bagus banget, yang menarik banget, yang tidak lain tidak bukan adalah karakter Kuroe Mayu. Sumpah, karakter ini apa ya, kalian tuh sulit gitu, walaupun karakter ini kesannya ada biar bisa dibenci, tapi kalian tuh gak akan bisa ngebenci karakter ini gitu, karena kalian juga ngerti kalau posisinya Kumiko dan si Mayu ini dibalik gimana gitu. Dan sumpah, karakter Kumiko di sini tuh benar-benar ke-explore banget. Itulah yang bikin gue suka. Ya tapi sayang 1000 sayang ya, season 3 ini nggak terlepas dari kekurangan-kekurangan
yang menurut gue sayang banget gitu. Kayak ada beberapa karakter yang kurang dieksplor, kayak Kanade, anak-anak kelas 2 gitu, adik kelasnya Kumiko, itu sayang banget gak dieksplor. Padahal kita sempet dikasih drama anak-anak kelas 1 nih yang baru join, itu bagus banget menurut gue dramanya, tapi kurang gitu, sedikit kurang dieksplor lagi menurut gue, karena mungkin karena jatah episode ya, 12, kalau gue nggak salah, maaf ya, 12 episode disuruh ngerangkum kisah 1 tahun Kumiko di kelas 3 tuh kayak agak rush gitu ya. Dan banyak menurut gue adegan-adegan yang harusnya bisa dipanjangin lagi nih, tapi malah nggak dapet gitu loh. Kayak development hubungannya Suichi sama Kumiko juga sayang banget kurang dieksplor gitu ya. Dan beberapa adegan konser, aduh, malah di skip, dan kita cuma dapat 1 walaupun itu bagus banget ya di akhir. Ya terlepas dari kekurangan yang gue sebutin tadi, emang Hibika Euphonium di season 3 ini emang bagus banget dan pas gitu untuk menutup cerita. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke anime selanjutnya. Ngomongin nutup cerita, anime series favorit gue lanjut lagi nih, apalagi kalau bukan Love Live. Akhirnya kita mendapat penutup cerita yang apik banget gitu di season 3 ini. Season 3 ini dibuka dengan melanjutkan di season kedua sebelumnya, di mana Kanon akan pindah ke Wien. Entah gimana cara nyebutnya. Dan di season ketiga ini kita dieksplor gimana Liela tanpa Kanon gitu. Jadi Kanon yang memutuskan untuk nggak lanjut di Liela dulu nih, dan membina satu orang karakter yang bagus banget dah, yaitu Wien Margaret dan juga Tomari Onitsuka. Itu 2 karakter bagus banget. Nah, sebelum kita masuk ke mereka berdua, gue mau masuk ke gimana Liela berkembang gitu. Di season kedua tuh banyak banget hal-hal yang menurut gue cukup disayangkan gitu, seperti pendalaman karakter yang kurang, kayak karakter Shiki, Mei, Kinako, dan Natsumi ini ada cuman untuk dikenalin, berinteraksi, dan udah gitu. Karakter selesai di 1 episode di saat mereka dikenalin doang, dan untuk pengembangan mereka tuh kurang banget. Nah, sedangkan di season ketiga ini mereka berempat, mau Mei, mau Shiki, mau Kinako, mau Natsumi, itu semuanya dapet gitu loh. Keempat member Liela utama juga nggak kalah dieksplor gitu, gimana Ren akhirnya dia bisa bener-bener lepas tangan dan percaya sama Kinako, gimana akhirnya karakter Art Kuku yang kita tunggu dari season 1 dieksplor gitu loh, gimana dramanya dia dengan keluarganya dia, gimana dia milih masa depannya dia. Dan kalau kita ngomongin Kuku, kita nggak bisa lepas dari Sumire gitu. Dan terakhir Chisato gitu, season 3 itu ngebuktiin gitu kalau misalnya Liela ini emang akhirnya bisa berdiri sendiri bahkan tanpa kanon, dan gimana anak-anak kelas 2 juga udah bisa menjadi orang-orang yang diandalkan. Nah, kita balik lagi ke Tomari dan Margaret. Di season ketiga ini kita kedatangan karakter baru. Sebenarnya untuk Margaret nggak baru juga sih, karena dia udah dikenalin di season kedua kemarin gitu. Tapi kita akhirnya benar-benar kenal gimana karakternya Margaret di season ketiga ini. Gimana kita nge-explore egonya dia, gimana dia mulai perlahan-lahan luluh oleh kanon yang ngenalin dia ke school idol gitu. Itu bagus banget menurut gue. Dari awalnya dia orang yang egoistik, sombong ya minta ampun, dan jadi orang yang bisa mulai ngandelin orang lain dan mulai bisa diandalkan juga gitu. Mulai dia awalnya ngeremehin school idol, jadi dia bisa cinta mati sama school idol. Itu bagus banget. Dari awalnya dia individualis banget sampai dia bisa berdiri di grup yang sama gitu dengan Kanon dan kawan-kawan. Itu gila. Terus belum lagi Tomari. Awalnya gue agak skeptis ketika Liela ini nambah member lagi, mengingat season 2 kemarin agak jelek ya kalau gue bisa bilang. Dan pengenalan Tomari ini kayak tiba-tiba ada gitu loh, tiba-tiba dia nongol, tiba-tiba dia masuk. Itu agak bikin gue kesel sebenarnya. Tapi gue salah gitu, ternyata karakter Tomari ini bagus banget, gimana dia dinamikanya dia dengan Kanon dan Margaret, dengan
dengan dia yang lebih nge-explore lagi perkembangan karakternya Natsumi, gimana cara dia mandang mimpi gitu. Itu gila, bagus banget. Apalagi di akhir episode kita ngelihat gimana rasa dia kagum, gimana rasa kagumnya dia tuh sama Kanon. Oh iya, gue sampai lupa lagi kan ngomongin karakter utama kita, Kanon Shibuya. Ini mah nggak usah diomongin lagi lah ya. Sumpah Kanon tuh nggak pernah turun masalah penulisan karakternya di Superstar ini. Mungkin agak jelek ketika di menuju akhir season kedua, tapi itu juga masih bagus sebenarnya. Tapi Kanon ini benar-benar gimana dia bisa ngelepasin bebannya dia akhirnya, gimana dia bisa mulai legowo gitu, gimana dia ngebangun orang biar bisa mandiri, itu bagus banget. Cukup lah ya ngomongin karakter, gue gak akan selesai kalau misalnya gue ngomongin karakter. Kita lanjut lagi ke satu hal yang gue suka banget dari Love Live adalah callback dan tribute-nya itu banyak banget, sumpah. Lo kalau misalnya kalian udah ngikutin Leela bahkan dari debut, kalian bakal ngerasa sedih banget di season ketiga ini, kalian bakal ngerasa kebayar banget di season ketiga ini. Karena banyak banget hal-hal yang dibahas di season ketiga ini, sumpah. Kayak hal-hal kecil yang mungkin pernah lewat di ingatan kalian tuh dibikin kalian dibikin nostalgia lagi gitu, dibahas lagi di sini. Ya, gue gak bisa berkata-kata lagi, dan masalahnya gue kayak pengen nangis aja pas nonton Superstar season 3 ini. Dan ngomongin anime musik, apalagi kalau bukan musiknya. Salah satu, balik lagi ke season 2 ya, maaf aja kalau di season 2 itu gue gak gitu masuk sama lagunya. Paling ada 1-2 yang gue suka banget, tapi sisanya maaf, kurang masuk. Tapi di season ketiga ini lagunya bagus banget, sumpah. Mulai dari awal, dari opening, ending, lagu Bubble Rise, The Taiteki Lovers, Special Colors, Ego no Promise, sampai ke Superstar, bahkan Hajimari wa Kimi no Sora, semuanya gila. Performance-nya bagus banget, banyak detail-detail kecil, koreografinya, pengambilan angle kameranya, gimana mereka nata sinematografi setiap lagunya, belum lagi build up cerita menuju lagunya gitu loh. Dan lagunya itu mewakilkan cerita yang sedang dibahas. Itulah hal yang gue suka banget dari Love Live, dan hal ini tuh kembali lagi gitu di season ketiga ini. Jadi gue bener-bener ngerasa emosional banget di season ketiga ini, dan gue gak akan bisa berhenti ngomong kalau misalnya gue nge-stop sekarang. Oke. Dan anime musik terbaik yang gue pilih untuk tahun ini adalah Girls Band Cry. Sumpah, ini berat banget gue milih antara Girls Band Cry dan Love Live Superstar. Tapi Love Live Superstar ini adalah sequel dan udah ngebangun ceritanya lumayan panjang gitu. Jadi menurut gue agak kurang fair kalau misalnya gue taruh di posisi pertama, karena ada Girls Band Cry. Girls Band Cry ini karakternya bagus banget, bro. Kenapa ya anime musik ini karakternya bagus-bagus banget, dan menurut gue Girls Band Cry ini salah satu yang top gitu loh. Karakternya Nina ini tuh aneh sebenarnya, emang pure rese, tapi kita suka gitu loh. Karakter yang emang nyebelin tapi bisa berhasil bikin kita suka, dan kita tahu gitu kenapa dia tuh bertingkah rese kayak gitu. Belum lagi Momoka dengan mantan bandnya dia, Subaru dengan masalah dengan neneknya, gimana dia hiding apa yang dia suka, Tomo juga yang gimana Tomo dia nggak bisa deket sama orang, mulai ngebuka diri. Dan karakternya itu tuh rapi gitu loh, nggak ada yang tiba-tiba jomplang banget berubah gitu. Dan karakter mereka tuh sebenarnya masih sama dengan apa yang pertama kali kita kenalin tuh. Sebenarnya mereka masih orang yang sama, tapi dengan watak yang setidaknya lebih dewasa sedikit gitu, bukan yang tiba-tiba berubah banget 180 derajat. Itu yang gue suka.
Dan lagi kita mau gue mau ngomongin ke visual. Menurut gue, maaf kalau misalnya gue mainnya kurang jauh ya, Girls Band Cry ini visual 3D paling bagus yang pernah gue lihat, setidaknya untuk anime musik ya. Tapi sumpah, menurut gue Girls Band Cry ini walaupun dia 3D ya, banyak orang yang nggak suka 3D itu karena kakunya. Tapi Girls Band Cry ini enggak gitu, dia nggak kaku, fluid banget. Dan kadang emang anime 3D ini kurang bisa menyampaikan emosi karakternya gitu. Itu yang gue kurang suka sama 3D. Nah, tapi di Girls Band Cry ini enggak gitu loh. Gimana ekspresifnya mereka, gimana gerak-geriknya mereka, itu bagus banget. Dan belum lagi ketika dipakai buat nampilin konsernya mereka. Gue bisa memaklumi kenapa dia pakai 3D. Tapi ada anime tuh yang 3D-nya justru nggak dipakai maksimal. Sedangkan di GBC ini, super bagus banget ketika konser tuh benar-benar gue ngerasa nonton konser beneran. Belum lagi kayak apa ya, efek-efek yang mereka tampilkan di konser, gerakan mereka bermain instrumen itu bagus banget. Sinematografinya, pengambilan kameranya, itu benar-benar ngebangun hype setiap lagu. Dan ngomongin anime musik lagi ya, lagunya bagus banget. Lagu-lagunya tuh benar-benar masuk di kuping gue, benar-benar gue repeat terus selama 1 tahun kemarin itu. Bahkan Togenashi Togeyari itu masuk kayak di top 5 Spotify gue kemarin. Bagus banget, opening, ending, insert song. Insert song dari mereka masih Shin Kawasaki sampai udah di konser terakhir. Walaupun konser terakhir gue kurang suka ya lagunya, masih bagus yang sebelumnya, to be honest. Tapi masih bagus gitu loh anjir, masih dapet vibes-nya. Gue nggak bisa ngedinai kalau misalnya jelek gitu. Gue tuh jatuh cinta tuh sejak episode pertama, sejak Momoka nyanyi itu gue udah gila, ini anime musik bagus banget, animasinya, musiknya, itu yang bikin gue kehook sampai sekarang. Dan gak bisa lepas gitu, bahkan sampai sekarang gue masih kepikiran sama GBC ini, dan gue nungguin banget sama kelanjutannya lah. Tapi sayang, ya itulah, ya bisa gue bilang setara lah Love Live Superstar Season 3 dengan GBC ini. Sama-sama punya penulisan karakter yang bagus, performa yang bagus, animasi yang bagus. Dan menurut gue kalau misalkan ini akan ngebuka ke cerita selanjutnya, ini tendangan yang pas gitu menurut gue, udah gebrakan yang bagus banget. Apalagi untuk anime musik band 3D ke depannya ya, gue berharap banyak sama anime 3D musik band ke depannya karena GBC ini. Ya kurang lebih itulah 4 anime terbaik di 2024 menurut gue. Ya maaf kalau misalnya banyak banget yang anime musik, gimana lagi kalau namanya juga namanya juga fans idol. Oh iya, itulah yang bisa gue omongin tentang 4 anime terbaik menurut gue. Gila, UFO dipantatin 2 anime lainnya nih bakal bikin fans geram gak sih? Maaf, aduh maaf banget, tapi 2 tadi tuh bagus banget. Gue nggak bisa bohong sama selera gue sendiri, jadi maaf banget. Walaupun UFO bagus tapi dia masih punya kekurangan. Ya, itulah top 4 anime tahun 2004 menurut Moepedia, menurut masing-masing member Moepedia. Nah, gimana nih top anime kalian? Bisa lah kalau kalian tulisin di komentar. Pasti kita baca kok. Oh iya, dan sebelum selesai, jangan lupa ya klik like dan subscribe-nya. Setiap like dan subscribe yang kalian berikan ngasih support moral buat kita kok. Basi banget gak sih? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau bisa komen guys, biar nggak sepi-sepi banget ya channel kita. Aduh, Kita lebih pasti banyak. baca dan dengerin feedback dari kalian juga. Kalau gitu, segitu aja dari kita. Sampai berjumpa di 2 bulan selanjutnya. Terima kasih. Dipatok 2 bulan lagi.